Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Juragan Les. Kali ini Juragan Les akan membahas soal Olimpiade Matematika. Ya. Soal Olimpiade kali ini yang akan dibahas yaitu Olimpiade tingkat provinsi atau OSNP ya. OSNP ini. Nah, ini tahun 2014. Jadi sekitar 8 tahun yang lalu lah. Nah, untuk adik-adik ketahui soal OSN untuk tingkat provinsi itu biasanya terdiri dari isian singkat dan uraian. Kalau uraian dia harus diisi komplit dengan caranya dan juga teori-teori yang mendukung. Tapi kalau isian singkat ini cukup jawabannya saja. Ya. Ini soal nomor 1. Ya. Soal nomor 1 di OSNP tahun 2014. Jika Y sama dengan fx adalah fungsi yang memenuhi persamaan ini. X dibagi harga mutlak X ditambah harga mutlak Y dibagi Y sama dengan 2Y. Maka daerah hasil ya dari fungsi tersebut adalah yang pertama kita case-nya untuk X Y positif ya. X positif Y positif. Sehingga X dibagi harga mutlak X itu 1. Karena harga mutlak X ini ya pasti positif. Ini positif juga, pasti sama nih. Keduanya 1. Demikian juga harga mutlak Y dibagi Y, keduanya 1. Sehingga ini 1, ini 1. 1 tambah 1 sama dengan ruas kanan 2Y. Sehingga di sini dapat Y sama dengan 1. Oke, ini himpunan penyelesaiannya. Y sama dengan 1. Ya. Ini Y sama dengan 1 untuk X-nya lebih dari 0 ya. Oke. Y sama dengan 1, X-nya lebih dari 0. Kemudian case yang kedua, ini untuk X positif, Y negatif. Ya, kalau X-nya positif berarti X dibagi harga mutlak X itu 1. Karena X-nya positif dan harga mutlak X ini udah pasti positif, nilainya sama, sehingga sama dengan 1. Harga mutlak Y dibagi Y karena Y-nya negatif, sehingga ini berlawanan. Kalau dibagi keduanya min 1. Ya. Ini 1, ini min 1. 1 min 1 sama dengan ruas kanan 2Y. Ya. Sehingga dia dapat Y-nya sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 ini kontradiksi dengan permisalan Y negatif. Sehingga untuk case kedua ini tidak memiliki himpunan penyelesaian. Ya. Kemudian case ketiga itu untuk X negatif Y positif. Ya, dengan cara yang sama didapat Y sama dengan 0. Ini pun akan kontradiksi dengan asumsi Y-nya positif. Ya. Kemudian case keempat ini untuk X dan Y sama-sama negatif. Sehingga X dibagi harga mutlak X itu negatif 1, harga mutlak Y dibagi Y itu ketemunya negatif 1. Ini negatif 1, ini negatif 1. Sehingga kalau dijumlahkan negatif 1 sama dengan 2Y. Atau Y-nya sama dengan min 1. Ya. Nah, ini udah sesuai nih. Permisalan Y kurang dari 0 dan ketemunya Y sama dengan min 1. Sehingga himpunan daerah hasilnya akan seperti ini. Y sama dengan 1 untuk X positif, dan untuk X-nya negatif itu Y sama dengan min 1. Oke. Itu ya. Lanjut. Ini soal nomor 3. Soal nomor 3. Diberikan persegi ABCD titik P di dalam persegi sehingga AP sama dengan 3. Oke. BP sama dengan 7, DP sama dengan 5. Luas persegi ABCD adalah ini persegi ABCD. Ya, persegi ABCD. P di dalam persegi tersebut dengan AP sama dengan 3, BP sama dengan 7, dan DP-nya 5. Oke.
berapa luas persegi. Oke. Kalian fokus sama segitiga APD. Ya. Segitiga APD ini kalau saya rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat A. Jadi segitiga ini digeser, diputar 90 derajat ke sana. Ya. APD diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat A. Sehingga akan terbentuk seperti ini. A ini karena pusatnya di A tetap di A. P ini akan berubah ke sini. Ya. Dan D ini akan jadi B. Oke. Karena AP akan jadi AP aksen, sehingga AP aksen ini juga sama 3. Ya, ini 3. Oke. Ini akan 3. Ya. Karena ini 90. Dirotasikan 90 derajat. Oke. 3 ini 3, berarti P aksen berapa nih? 3 akar 2 ya. 3 pasti ini 45. Oke, ini 45. Ini 3 akar 2. PD ini kan jadi P aksen B, berarti ini 5. Oke. Kemudian tadi P aksen itu 3 akar 2, di sini 45 karena sisinya sama nih. 3 ya, berarti ini 45 nih. Sudut APP aksen itu 45 derajat. Oke, berikutnya kita coba cari sudut P aksen. Ya, misalkan ini. Ini misalkan alfa. Oke, alfa ya. Nah, kita pakai aturan kosinus. Aturan kosinus segitiga P aksen B. P aksen B, segitiga ini nih. Aturan kosinus dengan sudut yang kita pakai ini. Ya. Sehingga ini kuadrat. P aksen kuadrat. Ya. Ditambah PB kuadrat min 2 kali ini kalikan PB cos alfa sama dengan P aksen B kuadrat. Aturan kosinus dalam segitiga. Sehingga P aksen 3 akar 2 dikuadratkan ketemunya 18. Ditambah PB 7 dikuadratkan 49 dikurangi 2 kali P aksen 3 akar 2 PB 7 cos alfa sama dengan 25. Aksen B itu 5. Ini dijumlahkan 67 dikurangi 14 kali 3 akar 2 cos alfa sama dengan 25. Atau cos alfa sama dengan saya 67 kurangi 25 dibagi 14 kali 3 akar 2. Oke. 67 kurangi 25 sama dengan 42 per 14 kali 3 akar 2. Coret ya, sehingga cos alfanya itu seperakar 2. 1 per akar 2. Berarti nilai alfanya berapa? Nilai alfanya 45 ya. Ini 45, ini 45. Jadi ini sehingga sudut APP siku-siku ya, siku-siku.
ini A, ini B, ini P. Ini AP3, ini 7, berarti AB kuadrat berapa? 3 kuadrat tambah 7 kuadrat, ketemunya 9 tambah 49, 58. Ya, ditanyakan oleh luas persegi ya AB kali AB, ini kali ini, sehingga ya luas perseginya 58. Oke, sip. Oke, lanjut. Ini soal nomor 10 ya. Memang saya pilih beberapa acak yang bisa mewakili untuk menambah wawasan teman-teman lah, terutama bagi teman-teman yang memang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti OSN. Ini soal nomor 10 di OSN Provinsi tahun 2014. Semua N kurang dari sama dengan 1000, berarti 1000 termasuk. Sedemikian sehingga bilangan ini 9 tambah 99 tambah 999 dan seterusnya sampai angka 9-nya itu ditulis sebanyak N angka. Hasilnya itu terdapat N buah angka 1. Contoh, misalkan 9 tambah 99, ini N-nya 2 karena sampai 99 ini kan 2 digit ya, 2 angka, berarti ini N sama dengan 2 kan. Nah ini ketemunya 108, ini 2 N sama dengan 2 ya. Di sini ada berapa angka 1 nih? Ada 1 angka 1. Nah jadi nanti dicari, ini kan angka 1-nya dengan 1 padahal N-nya 2. Nah nanti dicari, kalau di sini N-nya 2, angka 1-nya juga ditulis 2 kali, N-nya 3, ya angka 1-nya 3 kali misalkan gitu. Dicari nanti N-nya yang pas ya. Oke, ini hampir sama dengan soal nomor 1 tadi. Jadi kita analisa case per case ya. Kita analisa case by case. Case yang pertama itu kalau N-nya 2 digit, N-nya 1 digit, berarti kurang dari 10 ya. Kalau N-nya kurang dari 10 ya berarti 9 tambah 99 sampai 999. Nah ini kan 10 kurang 1, ini 100 kurang 1 atau 10 pangkat 2. Ini sampai N ya, angka 9-nya sampai N, artinya 10 pangkat N dikurang 1. Ini karena 9-nya ada 2 ya, kita main logika aja. Di sini 9-nya 1, berarti 10 pangkat 1 kurang 1. 9-nya ada 2 digit, berarti 10 pangkat 2 kurang 1. Kalau 9-nya ada N digit, berarti 10 pangkat N kurang 1. Oke. Nah ini dikurang 1 itu akan sebanyak N kali, karena kita mulai dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, seterusnya sampai pangkat N. Jadi min 1-nya ini ada sebanyak N kali ya. Sehingga kalau aku tulis 10 pangkat N tambah 10 pangkat N 1 tambah 10 pangkat N 2 dan seterusnya sampai 10 pangkat 1 dikurangi N. N ini sebenarnya dikurangi 1 sebanyak N kali nih. Kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1 sebanyak N kali ya. Nah sekarang yang pertama kita fokus ke sini. Ini akan terbentuk angka 1, katakanlah gini deh, 10 pangkat 3 tambah 10 pangkat 2 tambah 10 ya. Ini kan akan 1110, 1, 1, 1, 0 ya. Angka 1-nya akan ada 3 kali nih, berarti ini ya, ini angka 1-nya akan sebanyak berapa?
Kalau ini terus dikurangi 3 gitu kan ya, karena ada 3. Jadi 1110 kurangi 3, jadi 1107. Angka satunya tinggal 2 nih. Berarti di sini angka satunya ada ini ya, 1111 terus kosong berapa gitu ya. Di sini contoh untuk N3 berarti 07. Nah ini angka satunya tuh ada sebanyak N-1 kali. Contohnya ini deh, 10 pangkat 3, kalau kita N nya 3, angka satunya itu akan jadi 2 kali di sini. Terus 07. Di sini bersama, angka satunya akan sebanyak N-1, kemudian kosong berapa. Ini tuh 2 digit lah, bilangan 2 digit. 10 min N ya bisa 7, misalnya kayak gini nih, 10 kurangi 3, 7. Pokoknya ini bilangan 1 digit, 0 berapa gitu. Ya. Sehingga bilangan ini nih, semuanya nih segini, dia akan ada sebanyak N angka 1 kalau hasil 2 digit ini juga ada angka 1. Dan itu cuman bisa didapatkan ketika N nya sama dengan 9. 10 kurangi 9 1. Jadi ini 01 gitu kan. Di sini udah ada N-1 kali angka 1 ditambah 01, satunya ada 1 lagi, tambah 1 lagi ya. Sehingga jadilah N kali ada N sebanyak N angka satunya ya. Untuk N sebanyak 9 akan didapat angka 1 awal sebanyak 8 kali karena N 1, kemudian 0 1 karena N nya 9 nih. 10 kurangi 9 kan 1, 0 1. Jadi 8 kali ditambah ini 1 kali, sehingga 9 pas. Untuk N sebanyak 9, angka satunya 9. Oke, ketemu 1, yaitu untuk N sama dengan 9. Oke. Kemudian yang kedua, ini antara 10 sampai 100. Antara 10 sampai 100. Oke. Terus kalau 10 gimana? Tadi kan 1 sampai 10. Kurang dari 10. Kalau ini lebih dari 10. Terus kalau 10 gimana? Kalau 10 ya nggak mungkin, karena nanti 10 kurangi 10 10 kurangi 10 jadinya 0, 0 jadinya 100. Angka satunya sebanyak N-1, hanya sebanyak 9 kali, bukan sebanyak N kali berarti gitu ya. Jadi 10 nggak mungkin. Oke, lanjut case kedua, antara 10 sampai 100. Ini pun sama, kita analisa hal yang sama, 10 kurangi 1, 10 kurangi 2 kurangi 1, dan seterusnya ya. Nah ini akan jadi seperti ini. Nah karena di sini N itu 2 digit, N nya 2 digit, 10 kurangi N, nah ini nggak cukup. 10 kurangi N ini nggak cukup, akan minus hasilnya, sehingga perlu pinjam yang ini, itu 100 tambah 10, 110. Nah, ini 110 min N ya, 110 min N. 110 min N ini akan 2 digit, nah N ini antara 11 sampai 99. Pasti nanti ketemunya 2 digit, bilangan 2 digit. Ketambahan ini jadinya bilangan 3 digit, 0 berapa gitu. Nah ini satunya itu akan ada berapa nih ya, akan ada N-2, karena kalau yang case pertama tadi kan sampai 10 pangkat 2 kepake ya, itu akan ada sebanyak N-1. Kalau 10 pangkat 2 nya kepake di sana ke sini, ini angka satunya cuma sebanyak N-2 ya. Kemudian angka 0, dan ini angka bilangan 2 digit ya. Sehingga di sini sudah ada N-2, kalau perlu N kali berarti perlu 2 lagi, perlu 2 angka 1 nih. 2 angka 1 kan ya 11, 0, 11 itu 0 nya ini, terus ini 11. 11 itu terjadi kalau N nya berapa? 2. 2 kali 11 itu 22. 22 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 k
99. Kalau n nya 99, 110 kurangi 99 ketemunya 11. Jadi nanti ketemunya 1111 sebanyak 97 kali, terus 0, terus 11, tambahan 1 lagi 2 kali gitu. Untuk n sama 99 akan didapat angka 1 awal sebanyak 97 kali. Ini akan sebanyak 97 kali, kemudian 0, kemudian 11, 0, 11, 97, 98, 99. Pas angka satunya akan ada sebanyak n kali. Oke, jadi kesimpulan yang kedua untuk n sama dengan 99 itu juga termasuk. Yang pertama tadi n sama dengan 9, kemudian 99. Kita cek secara logika berpikir yang sama, berarti kita bisa tebak bahwa 999 itu termasuk, ya kan? 999 sip, betul. 999 itu masuk. Ini pun dengan logika yang sama. Ini kalau n ini 3 digit, berarti kita pinjamnya itu sampai ke sini nih, 1110. Nah, dikurangi 3 digit, nanti akan ada ini, itu bilangan 3 digit. Ya. Oke. Ini n-3 kali. Ini bilangan 4 digit ketambahan 0 ya. Ketambahan 0 4 digit ya. Oke. Sehingga 110 dikurangi n itu terletak di antara 0111 sampai 1009. Karena n ini kurang dari 100 antara 100 sampai 1000. Berarti n dimulai dari 101. Kalau 101 ya, berarti 1110 dikurangi n itu akan sama dengan 0111 ya, kalau n nya 101. Oke. Kalau maaf 1009 kalau 101. Kalau n nya 1000 n nya 999 itu akan terbentuk ini ya. Atau inilah, ini kalau kita cari 110 min n nya akan jadi seperti ini. Ini kan gini nih ya. Pertama ini dikalikan minus dulu ya, jadi minus n kurang dari minus 100 atau minus n lebih dari minus 1000 ya. Kemudian ditambah 110, di sini tambah 110, kalau ini tambah 110, ini tambah 1100 ya. Oke. Seperti itu. Jadi akan didapat seperti ini ya. Nah, ini akan terbentuk 3 angka 1 jika dan hanya jika n nya sama dengan 999 ya. Untuk n sama dengan 999 akan didapat angka satunya sebanyak 996 kali karena n 3, kemudian ditambah ini 0111, angka satunya sebanyak 3 kali. Jadi totalnya ada 3 sama 999. Oke, jadi jawaban soal ini semua n yang memenuhi persamaan ini itu ada 9, 99 dan 999. Ada 3. Oke. Sekian dari kakak. Semoga ini bisa bermanfaat terutama buat adik-adik yang akan mempersiapkan mengikuti OSN. Karena persaingannya sangat ketat, persiapkan diri
maksimal mungkin, banyak latihan soal, banyak buka-buka YouTube-nya Juragan Les, ada banyak pembahasan soal Olimpiade Matematika. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.